yang memberatkan saya itu satu dosa. 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 Saya meminta ampunan kepada Sang Pencipta saya, ya kan? Saya harus banyak-banyak kan bertobat. Kalau di Islam saya lihat mereka itu kan patuh dengan waktu, patuh dengan apa kata Al-Quran, gitu, selalu mengikuti ajarannya. Ya, karena saya gini ya, saya kan awalnya kan Buddha agamanya. Saya hijrahnya dari agama Buddha pindah ke agama Islam karena saya ingin ya selalu berminta ampun sama yang kuasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ini saya Icuk Abdul Muhammad, ini anak saya Alman, ini Lisa istri saya, ini Fitri anak saya yang pertama, itu yang nomor 3 namanya Pita. Bisa dijelaskan Ananda ini? Kenapa tuh? Yang ini, ya ini ada terbatasan tidak bisa melihat, Pak. Tapi alhamdulillah saya bersyukur Allah itu ngasih kemudahan dia untuk membaca Al-Quran. Nanti tolong diceritakan ya beliau apa namanya kelebihan bisa cepat menghafal Quran. Ya. Sebelum itu saya pengen lebih mendalami lagi nih bagaimana sih Bapak sekeluarga ini bisa masuk Islam, Pak? Ya. Awalnya siapa dulu ini? Kalau awal masuk Islam itu sebenarnya saya dulu. Tapi saya udah nikah. Udah nikah, udah punya anak. Nah, saya masuk Islam itu karena kan saya melihat itu kalau agama Islam itu ya kayaknya sehari bisa 5 kali bertemu dengan yang kuasa kan gitu. Bisa minta ampunan. Ya, karena saya gini ya. Saya kan awalnya kan Buddha agamanya. Ya, saya kan ibaratnya bujangan benar-benar bergayul lah. Kalau saya ibaratnya apa sih yang belum pernah saya cobain, apa sih yang belum pernah saya rasain, saya sudah semua gitu. Ya, kalau dari batas itu saya cenderung apakah saya ini selamanya begini terus kan tidak kan gitu. Kan saya juga berpikir nanti juga kan saya juga akan tutup usia gitu. Jadi saya hijrahnya dari agama Buddha pindah ke agama Islam karena saya ingin ya selalu berminta ampun sama yang kuasa, itu aja kalau saya mah. Kalau saya lebih cenderungnya lagi waktu saya pengenalan agama Islam itu di selawat saya. Iya, yang selawat Robibi Mustafa itu. Nah itu, sedangkan itu saya dijelaskan juga waktu itu hadisnya. Makanya di situ saya semakin mendalamkan itu. Ya karena bagi saya itu selawat itu aja, alhamdulillah bagi saya buat tenangin diri sejuk gitu buat saya pribadi. Itu aja sih kalau. Kan berarti kan Bapak haus dengan Tuhan gitu ya maksudnya. Betul. Ini agama sebelumnya gimana, Pak? Ya karena itulah tadi perjalanan saya mungkin dari kecil sampai ibaratnya meranjak dewasa sampai saya udah punya istri, selalu berbuat yang di luar nalar lah gitu ibaratnya. Nah makanya dari situ saya berpikir terus gimana caranya biar supaya tidak dampak ke anak-anak saya gitu. Ya saya sih berharapnya sama Allah SWT mudah-mudahan anak saya menjadi orang yang soleh dan soleha, itu aja. Nah kebetulan istri juga sama dari agama Buddha juga, saya ajak, dia juga siap, ya kita jadi semua masuk Islam. Mau berarti istri? Iya, ya waktu itu juga saya nikah lagi. Oh, nikah ulang ya? Nikah ulang. Islam. Iya betul Pak, nikah secara ulang itu. Anak-anak gimana? Mau juga langsung? Ya anak-anak sih alhamdulillah pada setuju gitu. Kalau tentangan dari keluarga, ya sebenarnya tentangan itu banyak sih Pak. Apalagi dengan kejadian anak saya kemarin itu si almarhum.
ibaratnya ya kita bilang seperti kita itu hidup sendiri itu kayak gitu. Ya kalau tantangan dari keluarga udah pasti karena kita kan berpindah agama gitu. Tapi ya semua itu saya dengan ikhlas menjalanin gitu kan. Karena saya percaya karena Allah itu tidak melihat orang yang derajatnya lebih tinggi. Itu. Cuman yang saya tahu Allah itu melihat siapa yang lebih bersyukur kepadaku akan kutimpa nikmatnya kan gitu Pak. Yang saya tahu itu aja. Nggak ada diskusi gitu sama istri sama anak-anak Pak, gimana resikonya apa sampai nggak ada? Ya kalau untuk resikonya kita sih sudah sepakat gitu ya Pak ya sama istri. Apapun yang terjadi di antara keluarga kita sudah konsekuen gitu dengan apa yang kita jalanin. Ya kayak saya kehilangan saudara sama orang tua, ya saya terima sama seperti istri saya. Kehilangan saudara, kehilangan orang tuanya, dan kita terima apa adanya. Gitu. Saya dengan ikhlas lah ya udah ngejalaninnya. Kalau di agama dulu kan ibadahnya mudah Pak ya. Iya. Kalau di Islam sholat 5 waktu. Iya betul. Puasa, berwudu, Iya. junub, zakat, fitrah semuanya. Itu bagaimana yang biasanya terbiasa cuman ibadahnya cuman hanya seperti itu aja. Iya. Tiba-tiba masuk Islam, wah merasa ribet atau gimana gitu. Ya karena ya kalau saya sih gini ya Pak ya. Alhamdulillahnya karena saya niat lillahi ta'ala dengan diri sendiri dan kemauan sendiri, itu buat saya tidak ada kata ribet, tidak ada ibaratnya oh ini lebih capek gitu. Malah saya setelah saya kaji lagi di Al-Quran, saya ikutin pengajian, malah saya lebih takut sama dosa gitu. Jadi apapun yang saya bicara, apapun yang saya katakan ke anak, ke istri, itu saya sekarang menjaga. Yang dulunya saya ibaratnya kalau udah bicara saya udah marah, binatang keluar semua. Alhamdulillah udah tidak. Iya betul Pak, itu. Kayak kan kalau di Islam itu yang saya tahu, ya engkau perbuat apa, ya itulah hasilnya. Itu. Kan nanti ngumpul sama keluarga besar. Bapak dari Chinese ya? Iya. Nanti ada misalkan apa namanya Gong Kipas ya, budaya-budaya yang dulu gitu ya. Misalkan sekarang udah masuk Islam, misalkan diundang terus ada tradisi makan yang tidak boleh oleh agama, itu gimana? Ya kalau itu ya udah saya larang, udah saya jauhin gitu. Nah kalau untuk itu saya pernah juga ngalamin ya Pak ya, pas begitu belum lama sih. Jadi pas begitu masuk Islam kebetulan orang tua saya juga wafat yang perempuan. Nah itu masih pakai tradisi Cina. Ya saya sebelumnya saya datang ke beliau, saya tanya guru dulu itu yang kira-kira yang benar gitu kan. Nah beliau bilang sama saya, untuk bakti pada seorang orang tua, bakti anak sebagai orang tua gitu ya sama orang tua, silakan. Tapi adat dan istiadatnya jangan diikutin. Nah di situ saya hadir. Waktu itu hadir di pengurusan orang tua. Nah kan kalau mereka kan masih pada pegang hio gitu kan. Kalau kita kan enggak gitu. Cukup di belakang layar aja. Kayak gitu. Ya kalau dari anak-anak sih alhamdulillah nggak ada hambatan gitu ya Pak ya, nggak ada halangan. Cuman karena kan mereka itu kenapa dibilang nggak ada hambatan, nggak ada halangan, karena kan terbawanya terdampaknya kepada saya sebagai kepala rumah tangga dan istri juga sama gitu kan. Ya, yang di antara 3 anak ini mana yang paling cepat belajar Islam Pak? Ya sebenarnya ini pertama sama yang ini gitu. Ini nomor 1 ya? Ya nomor 1. Tadi apa Pak? Bisa diceritakan dulu Pak? Bisa dikasih ini. Oh ini anak saya. Ya anak saya bisa nggak ngeliatnya ini dari umur 4 tahun Pak. Jatuh waktu itu di Empang. Oh jatuh. Jatuh di Empang. Ya saya udah ibaratnya ya berobat dia mah udah kemana saja Pak gitu. Bahkan ke Cipto aja saya udah pernah kan gitu. Nah ya itulah mungkin
Memang sih saya niat masuk Islam sih udah lama niatnya gitu. Cuman karena kita itu gimana ya? Ada yang bilang masuk Islam oh gini gini. Gitu. Ada juga dengan materi kan gitu kan? Iya, iya. Ya saya kan ibaratnya ya kalau misalnya hal kayak begitu saya nggak mau gitu. Saya pengennya lillahi ta'ala gitu. Ya kalau buat saya sih gini sih Pak, kalau ke situ mah kalau teroris itu kan iya dibilang kata kalau buat pribadi saya itu ya itu nggak bisa disangkut pautkan dengan agama sebenarnya. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Saya aja bahkan mengamati gitu ya Pak ya. Dari mualaf-mualaf gitu. Dari teman-teman saya juga ibaratnya kalau yang full ibaratnya yang benar-benar niat itu beda Pak. Itu. Oke, Pak, balik lagi ke Ananda ya. Itu kelebihannya apa saja, terus bagaimana dia menyerah ketika belajar itu seperti apa, Pak? Katanya kan cepat menghafal tuh. Kalau untuk anak saya Fitri ini, ya alhamdulillahnya saya kepada Allah, dia cuma hanya mendengar, tapi dia bisa menangkap. Walaupun tidak bisa melihat. Iya, walaupun tidak bisa melihat Pak, gitu. Ya sekarang aja ibaratnya kayak Yasin aja. Iya. Nah itu dia udah hafal. Iya. Boleh Pak di ini Boleh. dikasih Baik. satu surat aja yang Ananda hafal. Iya, satu surat aja apa, Neng? Al-Ikhlas. Ya udah, silakan. Baca auju dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Infonya beliau juga lagi semangat belajar ya. Iya, betul. Dan lagi dicarikan guru. Betul. Braille-nya sudah ada. Iya. Gurunya belum ada ya. Gurunya yang belum ada, Pak. Kalau dia memang kalau untuk belajar di agama, alhamdulillah saya bersyukur ya gitu kepada Allah. Karena mereka itu tidak capek saya, benar-benar semangat gitu. Bahkan saya aja kalau misalnya itu, ayo Pak gitu. Dia itu. Boleh minta ininya? Boleh. Fitri, ditanya-tanya sayangnya. Kenalin namanya. Nama siapa? Teman, penonton. Terus gimana perasaannya masuk Islam itu? Perasaannya saya sih alhamdulillah pas masuk Islam saya semakin merasa bahwa saya tuh ya gimana saya bersyukurlah masuk Islam gitu, bisa belajar bareng-bareng, bisa sholat 5 waktu berjamaah sama papa sama mama. Terus kalau untuk di itu gimana? Untuk belajaran di agamanya? Belajar ya. Kalau saya sih belajar mau, tapi saya belum benar-benar ketemu sama guru yang bisa ngajarin sampai di dasar sampai kandungannya gitu. Apa namanya? Berarti sempat pakai braille ya? Belum. Oh belum pakai braille. Belum. Berarti hanya mendengarkan aja. Kuping aja ya. Apa aja yang udah dihafal, Kak? Baru surat-surat yang di Al-Quran sih. Ya. Surat apa aja nih? Surat Al-Ikhlas, Terus, Al-Falaq, terus, Anas, terus, Al-Lahab, terus, Al-Fil, terus, Al-Kausar, Kausar, Yasin. Yasin, udah. Jadi kalau di rumah belajar sama siapa? Sama mama apa sama ayah? Kalau di rumah belajar kalau itu sama ayah. Ada sih support dari orang-orang. Orang bilang semangat terus karena Allah nguji hambanya nggak di luar batas kemampuannya. Bagi teman-teman nih yang bisa melihat terus dia malas belajar, malas menghafal seperti kakak, pesannya gimana deh Kak? Ya saya sih kalau udah dapat support dari teman-teman ya seneng sih, merasa ya bener juga apa kata mereka bilang.
kelas 1 SMP, umurnya 14 tahun. 14 tahun. Terus ikut masuk Islam itu gimana ceritanya? Ikut ayah, terus seneng apa enggak, terus jangan-jangan terpaksa lagi, gimana? Enggak, kalau ikut papa saya senang masuk Islam. Berarti bukan dipaksa ya? Iya. Terus ketika di sekolah dulu kan agamanya bukan Islam tuh. Gimana teman-teman support atau gimana gitu sama Iya, ngedukung. ada yang ngomong gimana coba? Ada yang bilang saya emang nggak bisa baca Quran gitu. Oh. Terus kayak kakak nih, beliau belajar kakak belajarnya semangat. Kak Alman gimana belajar ngaji di rumah sama bapak atau gimana? Baca ngaji sama papa. Oh, apa? Masya Allah. Nggak ada gurunya juga dia. Iya. Saya titipin, kebetulan saya juga punya kenalan gitu sama Amil. Nah saya titipin ke beliau itu. Oh, belajar ngaji ya? Iya, belajar ngaji biar supaya lebih mantap. Gimana beliau proses belajarnya cepet, sedang apa gimana? Kalau dia sih, kalau kata gurunya sih alhamdulillah Cepat ya? cepat gitu. Cuman untuk ini aja nih. Anak bontot ya? Iya, masih nol. Insya Allah sambil belajar ya. Itu gimana Bu suasana ketika dulu sebelum masuk Islam, ketika sekarang udah menjadi keluarga Muslim, itu bagaimana Bu? Beda lah, bahagianya gitu. Oh, Masya Allah. Iya. Gimana? Ada perubahan apa aja nih dari Bapak ketika sudah masuk Islam? Ya seneng lah gitu. Mungkin kalau dulu tadi apa bahasanya Kasar gitu. Kasar, sekarang udah alhamdulillah. perubahannya berarti signifikan ya Bu ya. Iya, bebannya udah 100%. Kalau dari keluarga Ibu sendiri itu ketika Ibu dan suami masuk Islam, reaksinya gimana? Beda aja gitu. Ya alhamdulillah kalau saya untuk kegiatan saya punya usaha bengkel mobil gitu, ketok magic. Sehari-hari saya ya ngecat, ngedempul, ngelas gitu. Alamatnya di mana Pak? Kebetulan saya buka usahanya di Selapajang Jaya dekat Hotel Transit Tangerang. Kota ya. Iya. Kalau misalkan ada penonton Pak, mobilnya mungkin penyok, bekas ketabrakan kecil atau lecet-lecet, itu bisa ya Pak? Bisa insya Allah itu bisa. Cepat waktunya Pak? Ya waktunya kita lihat dengan ini ya Pak ya, dengan kejadiannya gitu. Maksudnya lukanya gitu. Bisa 1 hari kelar, bisa 2 hari kelar, bisa 1 minggu gitu. Ya, kalau misalkan ada yang mau, bisa ngontak Bapak nggak di mana? Bisa hubungin saya di nomor telepon 0882 2479 8296. Langsung ke Pak Icuk ya? Iya langsung ke saya sendiri. Berarti udah lama Pak ya punya bengkelnya? Ya alhamdulillah sih dari tahun 97 gitu. Baik. Ya kalau untuk saya, untuk saudara-saudara saya yang mualaf, yang baru mualaf ataupun yang sudah lama, kalau bisa kita itu karena masuk Islam, karena bukan yang terpaksa, karena Allah lillahi ta'ala, kita jalanin agama kita yang benar untuk saat ini. Karena kalau kita kembali lagi ke jalan yang dulu, itu sangat rugi besar. Itu. Kalau saya sih, alhamdulillah di agama Islam. Susah senangnya saya selalu bersyukur kepada Allah, itu aja. Karena setiap manusia itu ujiannya pasti beda-beda. Itu. Kalau saya cerita sampai ujian saya mungkinlah mereka juga nggak bisa nerima gitu kayaknya. Gitu. Yang paling berat Pak ketika sudah masuk Islam, pasti kan kalau dalam Al-Quran jangan kira kau tidak akan diuji, pasti akan diuji. Itu Betul. udah Allah tulis. Betul. Nah Bapak mesti ada ujian-ujian yang Bapak hadapi kan? Iya. Ujian apa yang paling berat Pak yang Bapak? Kalau ujian saya yang berat, 1 untuk anak saya Fitri jatuh tidak melihat. Kedua untuk anak saya yang kedua almarhum Widi Wijaya. Tuh. Dan di situ terus bergulir terus dengan seiringnya waktu, ketiban musibah lagi anak saya yang nomor 4.
Jamilah yang belum lama meninggal. Baru-baru. Ya baru 2 bulan ini. Udah berarti udah muslim ya? Iya udah muslim gitu. Nomor berapa Pak? Yang nomor 4 nih yang bontot. Iya. Sakit Pak? Sakit gitu. Karena kalau kita pikir ibaratnya terus kita pikir mungkin kita juga nggak sanggup lah, saya juga nggak sanggup untuk ngejalanin itu semua. Tapi saya yakin Allah itu kasih kemudahan buat kita, itu aja. Bahkan saya juga sempat diuji 3 hari 3 malam nggak makan demi Allah. Tanpa di luar kesadaran saya, tanpa di ibaratnya saya harus begini begitu, enggak, saya tawakal ibaratnya kepada Allah, ya mohon ibaratnya kasih minta petunjuk dari Allah gitu kan. Kalau ini emang ujian darinya ya saya terima gitu kan. Kalau bukan ujian dari Allah ya saya minta disingkirkan gitu. Alhamdulillah dari waktu 3 hari 3 malam itu nggak makan, pas lagi mau Idul Fitri lagi. Datanglah hamba Allah ngasih saya uang sebesar 1 juta. 1.500.000 atau 1 juta sih waktu itu? 1 juta. Lupa. Nggak pernah berpikir. Entah itu dari mana, itu dari siapa juga entah. Nggak ngerti saya juga. Dia bilang bertemu sama saya, ini benar rumahnya Pak Adul Icuk, betul? Nah ini ada titipan amanah, kata dia bilang gitu. Dari siapa saya tanya? Dari hamba Allah. Jawabnya begitu, ya udah. Tuh. Bahkan yang ditipin aja saya tanya, udah dapat belum? Kata dia udah, saya sudah dibagi 500.000 kata dia, gitu. Dan saya tanya juga orang itu nggak tahu dari mana. Itu. Dalam keadaan susah dan sulit, istri tetap support ya Pak ya? Tetap, Aman ya? tetap. Sama saya itu, kalau istri sih selalu mendukung apa adanya saya gitu, ibaratnya. Ya kalau saya ini untuk sekarang ini ya alhamdulillah karena saya ibaratnya masuk Islam juga karena Allah kan gitu kan. Ya saya sampai sekarang masih mengikuti jalannya Allah. Ya pada intinya saudara-saudara saya, ayolah kita bareng-bareng gitu. Jangan kita jadikan muslim ini sebagai muslim yang rendah gitu aja kalau buat saya mah. Di lingkungan Bapak muslim semua atau ada Chinese juga? Alhamdulillah kalau sekarang sih muslim semua. Nah, kalau dulu? Dulu saya ditinggalnya bagian Cina malahan. Chinese tapi bukan muslim? Bukan. Bisa kan ada orang Chinese juga nih sekarang muslim juga. Iya. Bapak mau ngobrol apa kira-kira? Ya kalau saya sih, kalau misalnya ke beliau itu, kalau misalnya itu saya bicara aja karena Allah apa enggak, itu aja kalau saya. Kalau karena Allah, insya Allah dia jalan dengan benar itu. Nah ini kan Bapak baru 1 tahun nih masuk Islam. Iya. Barangkali Bapak mau ngobrol sama orang Cina juga, Boleh. juga. Ya kalau Ada pengalaman, maksudnya udah lama. Barangkali mau sharing-sharing boleh Pak? boleh, boleh. Mari kok silakan. Di situ duduk samping kakaknya. Nah ini Chinese juga Pak saya kenalkan. Iya, kelihatan. Tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Ya. Silakan Pak Riko, mungkin mau tanya Pak Icuk, beliau baru masuk Islam 1 tahun, Masya Allah lebih. Iya. Ini satu keluarga Pak Riko. Oh, satu Satu keluarga. keluarga semuanya masuk Islam dan Masya Allah ini saya kenalkan kakaknya yang pertama ini tidak bisa melihat, tapi diberikan kelebihan beliau cepat menghafal. Menghafal Quran cepat. Hafalkan cepat. Mungkin Pak Riko mau tanya-tanya ke Pak Icuknya atau ke kakaknya langsung silakan. Bagaimana? Pak Icuk, Bu mic-nya. Assalamualaikum Pak Icuk. Waalaikumsalam. Perkenalkan sebelumnya nama saya Riko. Iya Pak. Saya tinggal di Depok. Kebetulan saya bertetangga dengan Mas Asep juga. Alhamdulillah atas izin Allah saya diberikan kesempatan waktu untuk bisa hadir ke Tangerang ini, tempat ini. Untuk ini semua juga karena atas izin Allah kita bisa bertemu ya Pak Icuk. Iya, Masya Allah ya. Pak Icuk, saya boleh tahu nggak apa sih motivasi yang sangat kuat dari Pak Icuk sehingga yakin sekali dengan agama Islam ini sehingga memberanikan diri untuk mengikrarkan syahadat? Ya kalau saya yang memberatkan saya itu satu dosa. Dosa.
saya meminta ampunan kepada Sang Pencipta saya, ya kan? Saya harus banyak-banyakan bertobat. Gitu. Sedangkan saya kan kalau dulu itu dibilang kata ya kan, kalau kayak timbangan mah gitu, beratan dosa dibandingkan kita beribadahnya. Kalau di Islam saya lihat mereka itu kan patuh dengan waktu, patuh dengan apa kata Al-Quran, gitu, selalu mengikuti ajarannya, itu kan. Jadi ya kalau untuk saya benar-benar kuat di agama Islam, ya kalau untuk pribadi saya gitu ya. Ya. Kalau untuk pribadi saya, memang kita itu harus seperti ini sehari-harinya. Gitu. Gitu. Jadi keseharian kita sebagai muslim adalah untuk mentaati semua perintah yang telah Allah tetapkan dan Betul. yang telah Rasul sampaikan. Betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya. Saya kagum sekali nih dengan Pak Icuk, Iya. karena kami juga yang mu'alaf, mungkin ada yang baru atau sudah lama. Kadang tuh ada juga ya yang masih kurang-kurang gitu kan, masih proses untuk belajar dan mendalami Islam. Tapi Pak Icuk Masya Allah luar biasa sekali ya, diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa sampai sejauh ini ya. Saya Masya Allah kagum sekali Pak Icuk. Saya aja merasa malu banget. Ini Pak perlu tahu, beliau juga mualaf, tapi keluarganya belum seperti Bapak. Oh gitu. Anda kasih tahu. Pak Icuk, kalau saya boleh cerita, saya memang latar belakangnya itu dari keluarga multi agama. Jadi ayah saya masih Nasrani, ibu saya Konghucu. Kalau udah begitu artinya multi agama kan? Iya, betul. Multi kan lebih dari satu. Iya, betul. Nah, sedangkan saya kan dari Katolik memeluk agama Islam. Iya. Namun alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar saya termasuk dari yang bapak dan ibu tidak terlalu mempermasalahkan untuk keyakinan saya. Yang penting landasan pemikiran yang mereka khawatirkan kepada saya. Landasan pemikiran itu apa? Mereka itu ini ya Pak Icuk yang jadi salah satu pembelajaran PR kita sebagai umat muslim. Iya. Kenapa kok mereka sampai ketakutan dengan saya? Apakah anak gue ini terpapar dengan radikal ISIS atau yang pemahaman radikal teroris? Nah itu kan jadi PR tersendiri. Kenapa kok mereka sampai ketakutan? Padahal Islam yang sesungguhnya itu kan Islam rahmatan lil alamin, yang membawakan cinta kasih, damai, dan itu untuk ketenangan kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya saya memberitahu bahwasannya saya memeluk agama Islam, ya Islam yang sebagaimana seharusnya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tapi ternyata mereka ini punya pemahaman lain tentang Islam itu sendiri. Mereka tuh takut, makanya mereka sempat bertanya dulu kepada saya, Pak Icuk. Alhamdulillah saya jawab seperti itu, dan ternyata orang tua saya nggak menjadi permasalahan. Yang penting mereka cuma bisa berprinsip ya. Ini ya yang prinsip mereka itu yang di Al-Quran dikatakan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, intinya mereka itu ya udah kamu nggak masalah kalau kamu meluk agama Islam, karena itu kan kepercayaan yang kamu imani. Yang penting satu, tidak mengolok-olok agama kami, tidak menghina ciptaan kami. Karena yang saya perhatiin dari saudara seiman kita nih ya Pak Icuk, ternyata mereka ini kerap sekali sering banget untuk menghina agama lain, atau yang nauzubillah mereka suka mencaci maki sesembahan agama yang lain. Misalnya kita sebagai muslim nih, terus yang umat muslim ini malah menghina agama-agama yang lain, menghina Tuhan-Tuhan yang lain, yang mana itu menyebabkan keresahan bagi mereka yang bukan agama Islam. Nah maka itu terlahirlah sebuah konsep pemikiran tentang Islam tuh stigmanya buruk. Nah padahal Islam kan nggak seperti itu ya Pak Icuk. Nah makanya itu keluarga saya sangat sedih sekali dengan keadaan itu ya, dan
non-muslim yang lain melihat Islam itu seolah-olah buruk. Padahal Islam itu kan sempurna ya Pak Icuk ya. Nah itu keluarga saya alhamdulillah menerima itu. Dan saya juga nggak dipermasalahkan asalkan seperti tadi ya. Kalau Pak Icuk, kalau saya boleh tahu gimana Kalau keluarganya? saya, alhamdulillah. Mungkin kalau saya perjalanannya beda kali ya Oh, iya. sama Bapak ya. Kalau saya masuk Islam itu karena saya sendiri, dan saya juga sebenarnya ditentang sama keluarga kalau saya. Tapi kalau saya tunjukkan ke mereka, mungkin kakak saya juga ada yang masuk Islam. Oh Masya Allah. Ada masuk Ada ya? Islam, kakak saya. Jangan salah, ada. Mereka itu tadinya ya ke Islam itu memang terlalu jauh gitu kan. Bahkan sampai tadi dibilang, wah gini-gini takutnya terbawa kan gitu. Ya. Seperti itu. Tapi kalau saya tunjukkan dengan sifat saya, kepedulian saya sama saudara, ya alhamdulillah ada satu kakak saya yang tertarik untuk masuk Islam itu. Nah mungkin adik saya juga kemarin ini juga sama, belum lama masuk Islam juga. Masya Allah, satu Gitu. keluarga ya Pak. Iya. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Kalau saya mengatasi itu semua dengan landasan ibaratnya kecurigaan atau menghina dan mencaci. Kalau saya gini ya, karena di agama Buddha yang saya pelajarin juga bahwa sang bodhisatwa cinta damai, gitu, selalu mengajarkan cinta kasih, betul kan? Iya. Iya. Sedangkan kalau saya mendengar wirayat Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti itu juga, mengajarkan kita cinta kasih. Nah, kalau untuk di situ saya nggak pernah permasalahkan, gitu. Ya kecuali ada orang yang bertanya sama saya, oh Tuhan lo sama Tuhan gue beda. Nah itu yang jadi pertanyaan saya malahan. Karena saya dari dulu juga belajar di agama Buddha juga, Tuhan itu nggak disebut, cuman yang Maha Esa. Maha Esa itu Maha yang kuasa. Yang paling tertinggi. Iya, nggak ada. Nah kita di sini di agama Islam kita dikenalkan dengan nama lafaz Allah. Itu. Allah itu apa? Allah Maha Besar. Nah itu kan sama. Itu. Cuman memang kalau mungkin kalau hal-hal yang lainnya mungkin ada juga yang bicara seperti itu, mungkin mereka itu tidak terlalu mengenal agama. Itu doang. Kalau saya kan dari pelajaran-pelajaran, makanya kenapa saya bilang saya tertarik masuk Islam, benar-benar melekat di hati saya. Saya satu salawat yang berbunyi Ya Rabbi bi Mustafa balik mangkosidana wabilana mamadon ya walsi'a karomi. Ya kan, denganmu ya Allah kita minta dihapus dosa kita, dengan izinnya Kanjeng Nabi Muhammad dilebur dosa kita. Itu yang saya pahamin sampai sekarang. Itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Iya. Perjalanan spiritual Pak Icuk ya. Iya. Pak Icuk, ngomong-ngomong kalau saya boleh tahu, ini putrinya Pak Icuk ya? Iya. Yang keberapa yang ini? Ini yang pertama. Oh yang pertama. Iya. Itu gimana ceritanya putri Pak Icuk bisa menghafalkan Quran dari awalnya, itu gimana ceritanya? Ya, karena emang ini anak ini aktif ya. Ya. Aktif. Kalau setiap saya sedang belajar Al-Quran, sedang baca-baca Al-Quran, mereka mendengarkan gitu. Bahkan dia juga bakal minta diajarin sama adiknya. Sedangkan adiknya ini ke Al-Quran ini sudah hafal gitu. Cuman belum hafal nalar ya, baru hafal Quran doang gitu. Hafal berapa juz Pak anaknya? Ya dia sudah Quran. Oh udah juz 30 maksudnya? Iya. Masya Allah. Kami ya para pemirsa ya, Allahu Akbar, malu banget saya nih sebagai yang udah lama memeluk agama Islam. Ini baru loh, Masya Allah udah hafiz Quran, udah hafal Quran 30 juz. Kami mungkin 1 juz pun juga belum. Subhanallah ya Allah, malu banget. Masya Allah luar biasa ya. Semoga Ananda bisa menjadi pemberi mahkota untuk orang tuanya ya. Untuk putrinya juga ya Pak. Semoga Ya, jadi amin, amin. Quran nih yang salihah. Amin. Kemarin kalau saya boleh tahu sedikit, mohon maaf Pak. Ya. Gimana ceritanya kok bisa sampai nggak bisa
melihat putrinya Pak? Ya itu? waktu itu dia umur 4 tahun. 4 tahun waktu itu kita memang rumahnya kan di daerah Tanjung Pasir, pinggir Empang. Itu ya dia ini anak saya ini jalan di pinggir Empang terus kepleset gitu. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah dengan kejadian itu langsung konten nggak ngeliat juga, saya juga bingung gitu. Bahkan kan orang-orang kuno bilang mah ya zaman dulu kan kita masih percaya gitu kan. Iya. Saya sempat bawa ke dukun, sempat bawa ke Tepekong wihara gitu kan, minta dibuang itu kan gitu. Ya. Sampai ke rumah sakit gitu, sampai bahkan ke Salaktiga dia ini itu. Untuk di medisnya berarti Kalau untuk di dokternya medisnya itu katanya saraf. saraf ya. Iya kena saraf. Kalau bola mata mungkin bisa diganti kata dia, bisa dicangkok. Kalau saraf nggak bisa Pak kata dia. Nah kalau untuk wiharanya itu rentina gitu. Kalau untuk di wiharanya gitu, kalau ke orang pintar, tapi orang pintarnya bukan orang pintar dukun ya, bukan ya. Ya yang punya Tepekong itulah gitu. Itu rentinanya ngegeser. Rentinanya. Ya kalau rentina sama dokter itu nyambung. Iya. Karena apa? Sama-sama saraf gitu. Tapi kalau sama dukun kan bilangnya beda lagi. Iya. Gitu. Kadang dukun itu sekali benar ngomong, 1000 ucapannya mengandung banyak kesalahan. Betul. Gitu. Ada kalanya benar, kadang kebetulan saja gitu. Tapi luar biasa ya Pak, putri Bapak, walaupun maaf gitu. Mungkin pemirsa bisa dilihat sendiri ya contohnya ya. Ini saya nih. Saya ini sempurna, mata bisa melihat, mulut bisa berbicara dengan sempurna. Tapi subhanallah, ini ada mukjizat yang Allah berikan kepada putrinya Bapak Icuk, walaupun mohon maaf ya Pak, nggak bisa melihat karena qadarullah atas insiden kecelakaan terjadi. Betul. Tapi bisa menghafalkan Quran jamaah. Masya Allah ya, luar biasa pemirsa. Gitu ya Pak Icuk, luar biasa. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Baik itu yang mu'alaf atau yang udah muslim dari lahir. Kami sangat termotivasi sekali dengan Pak Icuk beserta keluarga ya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya Pak. Ya Allah. Amin ya Allah. Begitu saja ya teman-teman semuanya. Semoga tayangan kali ini bisa memotivasi kita semua, baik teman-teman yang muslim dari lahir ataupun yang baru saja memeluk agama Islam atau sedang mempelajari agama Islam. Semoga termotivasi dengan tayangan ini ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, seluruh pemirsa subscriber Ngaji Cerdas dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman
Jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.